saya ceraikan kamu. Manusia itu baru kerasa kalau dia sudah kehilangan. Kalina Oktaviani ini masih menjadi istrinya Vicky Prasetyo? Masih. Siapa sih yang nggak pengen mempertahankan keutuhan rumah tangga? Mungkin nggak ngelihat Kalinanya, tapi gue ngelihat ibunya. Anggap aja ini tontonan kalian gitu. Mas, tolong ya, jangan memposisikan saya seolah-olah saya itu belum diceraikan. Bahagia mama tuh ngelihat kebersamaan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Demi atas nama Mama En, nama ibu. Andai kata andai kata kalian pisah pun, jangan pernah tinggalin ibu, kata dia. Tadinya gua yang semangat membara-bara buat menyampaikan perpisahan. Tapi begitu komunikasi semakin mendalam sama Mama En, ada rasa mengalah. Makanya gua nggak menyampaikan ke publik. Guys, kalau kalian ingin badannya selalu fit, stamina wow, dan pasangan ingin lengket terus, jangan lupa produk Extrastam. Ini rasanya coklat mint dan keren banget. Kalian tinggal masuk di mulut, langsung meluber dan langsung menguasai darah-darah kalian untuk bergerak lebih cepat dan langsung masuk ke sasaran-sasaran yang diinginkan, dan pasangan Anda pun akan bergairah. Extrastam ini ada ginseng Korea yang sudah Anda tahu semua bahwa ginseng Korea akan membuat staminanya cowok-cowok semakin jreng, dan juga banyak vitamin-vitamin lain yang akan membuat staminamu wow. Extrastam itu ada dua macam. Yang hitam ini dikonsumsi untuk pria, yang putih untuk cewek. Pokoknya kalau kalian ingin pasutri bahagia, beli deh pasang. Satu untuk suaminya, ini satu untuk istrinya. Tinggal klop, gak mau keluar dari kamar deh nanti jadinya. Pokoknya seru deh ya. Segera beli Extrastam untuk kelanggengan hubungan Anda. Boom! Vicky Prasetyo. Gimana bro, brother gladiator? Cerai brother? Hah? Cerai? Alhamdulillah cerai. Ya alhamdulillah sehat. Kan nanya satu-satu tadi gitu. Apa kabar belum? Udah netizen semua nanyain terus, nih cerai beneran enggak nih, kontraknya habis jangan-jangan nih, katanya gitu brother. Alhamdulillah, kata dia pada ini. Alhamdulillah, pertama kabar sehat dulu. Gitu, terus kedua, ya mau apa yang mau dibicarakan gitu loh. Karena memang ya sudah, ini faktanya, ini adanya gitu. Kalau Kalina klaimnya katanya dia nggak, bukan dia yang kepengen cerai sebenarnya. Bener? Hah? Bukan dia yang mau cerai katanya. Jadi dia dikondisikan, dia bilang dia dikondisikan sampai dia harus bercerai, intinya gitu. Nah, kan di tayangan dikasih tahu kalau mau kembali bagaimana mau Vicky, apa katanya? Ya karena sekarang setelah dikondisikan, akhirnya dia mengambil kesimpulan ya udah deh dia pergi gitu. Iya. Tapi katanya dikondisikan sama brother. Dikondisikan apa? Ya yang pasti semua sudah terjadi, semua sudah kita tidak bisa saling menunjuk untuk menyalahkan gitu loh. Karena pada dasarnya tanpa disalahkan pun, kalau namanya rumah tangga, ya udah yang memang harus bertanggung jawab adalah kepala keluarganya, kepala rumah tangganya, imamnya. Gitu. Jadi tanpa memang tersalahkan, terbenarkan apapun lah ininya terjadi. Jadi nggak buang energi untuk membicarakan mana yang benar, mana yang salah. Bukan mana yang benar, mana yang salah sih, tapi lebih ke penyebabnya yang orang penasaran. Ya kalau sampai ke Kalina kelihatannya nggak ada pihak ketiga. Vicky Prasetyo juga kan berhasil, walaupun gladiator nggak ada pihak ketiga juga katanya. Ya jadi memang alhamdulillah kan sampai saat ini juga berjalan baik gitu. Tidak ada hal-hal yang menjadi persoalan karena misalkan picu-picu dengan seseorang atau siapa gitu loh. Nah terus kan kayak petir di siang bolong bro, abis 1 tahun abis ngirim bunga ke Kalina, 1 tahun anniversary. Terus pas dia lagi ke Semeru, abis itu nggak balik lagi dia. Ya apa ya, intinya Kalina sudah menjalankan perannya sebagai seorang istri cukup baik. Sudah bisa memberikan beberapa hal juga yang pasti hal positif yang cukup baik di dalam rumah dan lain-lain. Tapi kalau misalkan memang ada sesuatu hal yang mungkin terjadi
karena sesuatu hal yang diinginkan atau tidak. Nah, itu kan kembali kepada persoalan imam, kepala keluarga yang harus bertanggung jawab di area ini. Gitu. Jadi, kalau memang sekarang kenapa ini bisa terjadi, ya sudah terjadi, ya kan. Perpisahan pun memang akhirnya dia mengungkapkan sendiri gitu loh. Dia malah yang berstatement duluan untuk ini pisah gitu loh. Ya nggak tahu, mungkin itu ada sisi menunjukkan sesuatu, karena memang kalau menikah itu harus diumumkan dan bercerai pun harus diumumkan biar tidak ada fitnah nantinya suatu saat mungkin. Ya Kalina punya pasangan lagi gitu loh. Jangan sampai menganggap dia masih istri orang lain gitu loh. Itu benar kok, makanya dia mungkin menyampaikan itu. Kemarin dengan gua belum menyampaikan perceraian, sebenarnya itu ada ruang gitu loh. Untuk, kan gini, manusia itu baru kerasa kalau dia sudah kehilangan. Nggak ada sesuatu hal yang terasa di saat dia lagi bersama, nggak ada. Nah, beberapa hari kemarin waktu lagi kehilangan, ya bercanda, tetap WA gitu loh. Kal, mic di mana gitu loh. Di bawah nggak? Enggak, mic gue mau konser nih sama Kudeta gitu. Iya ya, enggak. Coba aja diiniin mas gitu. Dia udah manggil mas gitu loh. Iya ya, komunikasi baik gitu loh. Dia manggil lu mas? Mas. Kan. Biasanya apa? Sayang. udah pecat kan. Udah berubah ya? Udah berubah. Turun pangkat. Udah turun pangkat. Ya. Jadi klaim lu adalah, lu sebenarnya masih memberi ruangan waktu itu untuk bisa rekonsiliasi. Iya, makanya waktu gue belum menyampaikan itu, gue itu masih ada ruang gitu loh. Ruang untuk memang, siapa tahu ini bisa kembali ya gitu. Adalah gitu loh, namanya kita bersama gitu. Faktor terkuat yang akhirnya gue memendam untuk tidak menyampaikan perceraian adalah ibunya. Karena ibunya sedang sakit. Pik, nak, ya kamu kan sedikit banyaknya orang tahu agama, kata dia. Bahagia mama tuh ngeliat kebersamaan kalian. Makanya gue masih komunikasi sama mama baik kan. Ya masih telepon, masih WA, nanyain. Alhamdulillah masih bisa sedikit banyak yang ngurusin juga. Kita kan nggak tahu nih diketuknya dari sisi mana nih. Ya walaupun konflik awalnya terjadi, ya sudahlah itu terjadi. Nah kenapa gue nggak menyampaikan gitu loh. Karena pada saat itu ada ruang untuk mungkin ya bisa kembali gitu atau apa gitu. Ruang yang belum pernah lu nyatakan ke dia tapi gitu. Tapi lu sebenarnya memberi ruangan cuman nggak disampaikan ke Kalinanya aja. Belum bro. Belum, kan itu berproses. Kan kita dengan hal-hal apapun kita berproses sampai tunggu kenyamanan gitu loh. Cuma satu kaget kan ngelihat dia udah berstatement pisah gitu loh. Saya sudah bercerai. Oh ya udah. Terus gua ngomong di media tuh. Ya mungkin dia pulang kali ke rumah mamahnya. Saya juga kan belum talak. Di WA gue sama dia. Gitu loh. Belum lama nih kemarin. Mas tolong ya. Jangan memposisikan saya seolah-olah saya itu belum diceraikan. Gitu. Karena jangan sampai nanti ya siapa tahu saya udah punya pasangan. Saya masih terlibat dengan istri orang lain gitu. Nah dia gak paham tuh. Gak ngebaca. Karena di situ adalah ruang gue gitu loh. Kenapa gue nggak menyampaikan ke publik gitu? Bahwa ruang gue ingin ada perdamaian gitu loh. Ingin cobalah siapa tahu nih dengan sisi seperti ini akan menjadi hal yang baik gitu loh. Kenapa? Mungkin nggak ngelihat Kalinanya, tapi gue ngelihat ibunya. Sering teleponan bro, sampai nangis gitu. Pik, andai kata nak, ya andai kata kalian pisah pun, jangan pernah tinggalin ibu, kata dia. Sampai nangis mama, sampai kayak mama ini udah habis dari rumah sakit, ininya udah kena ada tumornya juga, kansernya udah ini semua, udahlah kata dia, tulang-tulang mama, ya mama semangat ya, ini terketuk bro,
mau sebiadab, sebangsat apapun orang, kalau punya nilai kepatuhan terhadap ibu atau orang tua, itu beda nilainya gitu loh. Dan ya nggak tahu ya letak itu nanti berhasil atau enggak. Tapi dengan mama mertua gua, Mama En bilang begitu, ada ruang. Tadinya gua yang semangat membara-bara buat menyampaikan perpisahan. Tapi begitu komunikasi semakin mendalam sama Mama En, ada rasa mengalah. Makanya gue gak menyampaikan ke publik gitu loh, untuk ya namanya juga lagi ngambek, siapa tahu kan juga udah pernah terbalik lagi gitu-gitu. Termasuk ya coba ini ada ruang gitu loh. Ya kalau permasalahan nanti ada konflik dengan siapa berusaha deh kita udah tabayun, kita ketemu semuanya. Ayo mau siapapun kita ketemu semuanya. Yuk kita ngobrol semuanya baik-baik. Gitu, tadinya ada kode ke situ gitu. Kalau sekarang? Ya kan udah dibilang, gue ada WA, gue ditegor gitu loh. Jadi kalau kemarin sampai dengan sebelum Kalina memberikan statement, lu sebenarnya masih memberikan ruangan untuk rekonsiliasi baikan, nah intinya gitu. Iya, lahirnya dari mana? Dari Mama En. Oke. Dari ibu. Tapi kalau sekarang? Ya, kondisinya dia juga udah punya visi yang berbeda. Kalinanya. Seandainya Kalina datang sekarang ini untuk mau rekonsiliasi, karena bisa aja di dapur bincang atau dengan fasilitas yang lain. Siapa sih yang gak pengen mempertahankan keutuhan rumah tangga? Oke. Walaupun kadang-kadang kita sendiri yang membuat hal itu akhirnya terjadi awal-awal. Cuma kalau kita perenungan, kita semakin berpisah, mengurut gitu loh. Ya maksudnya siapa tahu ada hal kebaikan. Kalina itu kalau posisi menjadi istri, kan gue udah bilang mengabdi luar biasa. Pertanyaannya belum dijawab. Jadi kalau misalnya Kalina sekarang mau rekonsiliasi nih, kan ini masih belum terlalu fatal banget. Ya, ini kan dua hati bro. Karena pernikahan itu kan menyatukan dua otak dalam satu pemikiran. Ya, oke, lupakan hati Kalina dulu deh. Hati seorang gladiator apabila ditempatkan di posisi sekarang Kalina mau kembali dan rekonsiliasi nih dengan kondisi Mama En juga yang memang dalam kondisi kurang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi atas nama Mama En, nama ibu, nama mertua yang dalam kondisinya juga sedang sakit, insya Allah, ayo balik sama Kalina. Ayo kita awali lagi semuanya dengan baik. Oke. Berarti di tempat ini Vicky juga ingin mengetuk hati Kalina lah. Tanpa harus merusak mimpi dia yang sekarang ya. Kan orang udah punya list mimpi bro dalam hidup dia. Orang udah punya list ini. Tapi kalau hatinya gladiator. Gue tuh gak pernah begini. Kalina, saya Vicky Prasetyo, kamu Erik Torani binti Ahmad Sadri Asairi. Ya, dengan pernikahan kita, saya talak kamu. Saya ceraikan kamu. Belum bro. Oke, berarti proses cerainya sekarang di mana sih? Kan ini memang kawin siri. Gini. Kalau kawin siri cerainya gimana sih? Sebentar dulu. Ini kita harus urut dulu. Kan lu juga tahu perjalanannya. Pernikahan ini, pernikahan yang gua bawa resmi. Betapa senengnya gua ngurusin surat N1, N2, N3, N4. Surat izin nikah. Semua nih berkas gua. Ini mungkin Kepala KUA Gunung Putri nonton mungkin ya, atau staf-stafnya. Dan Kepala KUA Jati Asih juga mungkin ada, Bekasi. Nah, di Bekasi. Nah, waktu itu gua udah siapin berkas-berkas semuanya. Tapi waktu itu ya karena belum ada restu ataupun mungkin persetujuan dari papahnya Kalina, akhirnya tidak bisa dinikahkan resmi. Ini biar tahu dulu nih historisnya. Ya nggak bisa secara sipil ya. Ya. Kenegaraan nggak bisa. Mau mengambil langkah isbat. Kalau langkah isbat kan dipersidangkan. Kayaknya terlalu nanti kisruh dan bagaimana. Mendingan nunggu deh, siapa tahu papa hatinya surut. Kita juga mau silaturahmi lagi. Apalagi semakin menua, kita kan nggak tahu usia kapan. Kan gue baru ditinggal mati papaku sendiri kan, bokap gue. Jadi kerasa banget gitu rasa kalau kita udah nggak bisa menyampaikan di saat dia sudah ada di liang lahat. Nah sekarang nggak bisa akhirnya terbentuklah seperti itu. Ya udahlah, kita berjalan aja. Berarti pernikahannya memang tidak tercatat oleh sipil atau di KUA. Jadi hanya nikah siri ataupun nikah secara sah agama. Nah, pada saat itu perceraiannya memang bisa seringan itu dengan mentalak. Seringan itu, tapi saya belum. Karena talak hak seorang suami. Laki-laki dong. Mentalak. Hanya suami yang bisa.
Ya mungkin ini ada beberapa pandangan dan beberapa ajaran yang berbeda. Tapi secara umum ya ajaran yang berbeda dalam Islam ya. Kalau menurut dia, justru gue tuh diceraikan via WA. Wanita berhak menceraikan seorang pria? Mungkin karena case-case tertentu mungkin iya. Mungkin tidak menafkahkan 3 bulan berturut-turut secara lahir dan batin. Menafkahkan nggak 3 bulan berturut-turut? Ya, tanyanya jangan ke saya, tanya ke dia. Jadi dari sisi lu menafkahkan dong. Ya insya Allah dia tahu lah bro bagaimana tanggung jawab dan apa-apa gitu. Terus diceraikan gue via WA. Karena menurut pandangan salah satu ustadz, kata dia, perempuan bisa aja menceraikan si suaminya. Saya, Eri Oktarani, ada WA-nya ada. Tanggal berapa bro? Nih ya, diceraikan nih gue. tapi ini apa ya, maksudnya gue gak bisa unjukin WA-nya ya. Iya, tanggalnya aja deh, ya. tanggal. Dan sekilas lah gitu. Kayaknya 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Dia kan di dapur bincang hari Kamis tuh. Rabunya kayaknya deh. Rabunya. Jadi sebelum dia ke dapur bincang memang dia sudah ini. Dan ya Rabunya atau Kamisnya, pokoknya berapa hari yang lalu lah, pokoknya berapa hari yang lalu. Oke, dan lu terima nggak itu perceraian itu? Ya gue jawab oke, gitu. Karena kan ya kita nikahin dia mahal-mahal ya, maksudnya ya kan nggak mungkin juga cerai via WA gitu loh, maksudnya diceraikan bukannya diceraikan ya, guanya via WA gitu loh. Sebenarnya hak itu ada di laki-laki untuk mentalak gitu. Tapi, kalau menurut versi yang lu percayain seperti itu gitu. Ya pada umumnya, makanya kan kalau kita mengajukan persidangan ada ikrar talak, bro. Ikrar talak itu adalah penyampaian talak gitu loh, bahwa memang talak itu adanya di hak laki-laki, bukan di wanita. Gitu loh. Makanya kalau laki-laki itu kalau berantem itu mulutnya harus dijaga, karena kalau dia udah bilang iya saya talak kamu, saya ceraikan kamu, itu udah bisa berlaku tuh gitu di mata Allah. Apalagi tidak ada keterikatan tentang pernikahan yang sah di sipil gitu, catatan sipil. Nah, ya kita kembali sekarang kepada kepercayaan masing-masing, pandangan masing-masing gitu loh. Tapi kalau secara Vicky Prasetyo, baik secara agama maupun secara hatinya, Kalina Oktarani masih istrinya Vicky Prasetyo bukan? Ya belum mentalak ya kalau gue. Berarti secara apa yang lu percayai, Kalina Oktarani ini masih menjadi istrinya Vicky Prasetyo? Masih. Kalau gue kan. Di hatinya Vicky Prasetyo pun masih. Kalina Oktarani masih istrinya Vicky Prasetyo? Masih. Tinggal kan, sekarang membiarkan Kalina dulu gitu mungkin. Karena kan memang ya udah gitu loh. Tapi kan kalau misalkan dianya sudah kayak bersikeras banget kan, ya hormati mimpinya, hormati perjalanannya, ya udah. Berarti saya mengiyakan. Kan kalau lelakinya udah mengiyakan mungkin akan jadi sesuatu. Gitu karena tapi kan sampai detik ini belum ya, belum mengiyakan. Di WA itu udah oke doang. Terima kasih gitu. Karena kan kayak apa ya? Maksudnya tadinya tuh kayak gue belum menyampaikan ke media itu bukannya jadi suatu hal yang ya Kalina kan berpersepsi beda gitu loh, lain lah gitu loh, yaitu haknya dia. Salah nggak salah juga, itu persepsinya dia. Cuma akhirnya dia nggak bisa ngebaca ruang kita yang memang mudah-mudahan dia bisa ngelihat peluang ini gitu. Kan kita komunikasi sama mamahnya apanya gitu. Oke, berarti gue simpulkan ya, Kalina yang ceraikan via WhatsApp, dan di sini lu merasa bahwa secara agama ini belum 100% bisa dianggap sah. Ya. Masih ada ruang di hati lu juga untuk rekonsiliasi, bahkan kalau misalnya ketemu dan Kalina masih mau, pernikahan ini masih bisa berjalan terus. Insya Allah masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Tapi sekali lagi kita udah fokus aja. Maksudnya terhadap apa yang dia capai. Jangan sampai nanti juga jadi penyesalan. Itu yang nggak mau. Oke, dan jadi maksudnya Vicky adalah kalau misalnya Kalina mau pun itu harus dengan kesadaran penuh bahwa dia mau gitu melanjutkan ini. Biarin dia jalan aja dulu sama hidupnya. Mm-hmm. Tapi mudah-mudahan Kalina juga berkenan kalau aku tetap mengabdi sama ibunya.
Tetap mengabdi, tetap ngurusin, kan kasihan beliau lagi sakit, butuh juga perlindungan, butuh juga pertolongan. Ya sebenarnya bukan hal menolong sesama ya, tapi itu kewajiban anak sama ibu. Ya aku mungkin bisa mewakilkan itu gitu loh. Nah sekarang jadi di fase yang saya harus menghormati impian dia, rencana dia gitu. Karena dengan dia sudah memproklamir kesendiriannya dia. Tapi sebagai imam dan kepala keluarga. Benar bro, karena dia udah memproklamir kesendirian dia, berarti ada harapan yang dia ingin capai dengan kesendiriannya dia. Gitu, makanya ya coba kita akan jalankan dengan baik gitu. Cuma memang aku minta tolong juga kayak aku pribadi, terlepas dia mau marah, itu haknya dia, wajar wanita gitu. Tapi apapun ya silakan, dia bisa berbuat semau dia. Makanya sekarang jalanin aja dulu semuanya. Suatu saat Allah maha membolak-balikan hati hambanya. Siapa tahu semua bisa menjadi pembelajaran. Bukan hanya untuk dia, tapi kita juga. Bisa jadi, oh ya ternyata dari perjalanan ini memang ya sekekurangan, sekelebihan, dia memang yang paling layak ya untuk jadi istri kita. Gitu. Ya kita nggak tahu. Nah seorang wanita tuh biasanya ya suka pergi mengharapkan di Uber gitu kan. Mengharapkan... dia mau tahu sebenarnya cowok ini cinta banget nggak sih sama gua gitu, dan dia salah satu pernyataan dia adalah dengan dia ngambek atau apa gitu. Nah, kenapa lu sebagai kepala keluarga tidak merangkul dia di saat waktu dia pergi gitu? Konteksnya mungkin pembelajaran ya. Konteksnya. Pembelajaran untuk Kalina. Semua gitu loh. Karena kan kalau kita berdua begini, ya beda-beda ya orang menghadapi situasi ya. Selama kita masih ada perbedaan, ya mungkin akan jadi suatu hal nanti yang belum diselesaikan. Tapi saat kita udah masing-masing berjauhan, saling berpikir, saling perenungan, saling apa, ya kayaknya akan terjadi suatu hal yang mungkin perenungan buat kitanya jadi ada makna gitu. Oke, jadi maksudnya dengan Vicky nggak ngerangkul Kalina di saat itu adalah salah satu bentuk supaya Kalina istilahnya belajar dan Vicky juga belajar gitu. Ya, semua gitu. Kan kalau tiba-tiba langsung di stop, ya pembelajarannya nggak ada dong, gitu loh. Biarin aja dulu. Cuman ini nggak di stop tapi jadi bablas gitu. Nggak, suatu saat mungkin ya dia, oh iya ya, mungkin sekelemahan dan sesekurangannya Vicky, suami aku misalkan. Ternyata dia orang yang selalu mengingatkan misalkan ibadahnya gitu, yang selalu mengingatkan dia untuk bakti sama ibunya, yang mengingatkan dia mungkin untuk ya bisa lebih punya pengetahuan lebih luas lagi tentang entertain, tentang bisnis, tentang hal apapun, walaupun dia sudah punya basic yang cukup baik gitu loh. Kan kita nggak tahu, kayak gue nih, suatu saat nih nanti kita bisa aja beradaptasi dengan siapapun. Kan kalau kita hidup, kita punya rapot SD kelas 1 sampai SD kelas 6. Kita cek, ternyata masa main-main kita di SD kelas 1, kita tuh dapat peringkat terbaik walaupun itu baru belajar. Setelah kita merasa diri kita pintar di SD kelas 4 misalkan, ternyata justru tidak menjadi sesuatu walaupun kita masih anak-anak, karena kita udah tergoda dengan yang namanya main berlebihan dengan itu. Jadi kita rapot sampai kelas 6. Begitupun sama bro, kalau kita kenal orang tuh kita rapot gitu loh. Pelajaran kebaikan nilainya berapa, pelajaran kesantunan nilai berapa, kepatuhan, tanggung jawab, itu akan ada semua tuh di rapot kita. Bro, orang mau menghujat apapun tentang kondisi ini, nggak apa-apa, memang hujat aja ke guanya gitu loh. Karena kenapa? Mungkin gue punya 1000 mental untuk berhadapan dengan orang-orang yang akan menghujat itu. Dan gue gak akan masuk di area itu. Gitu loh, insya Allah. Maksudnya, ya masih bisa lah untuk bisa memiliki mental untuk di area itu. Tapi kalau kayak dia, kayak kemarin ada hal-hal lagi lah baru. Kayak bajunya, pakaiannya, apa, dia sampai sesuatu hal yang menyampaikan di sosial media dia karena hujatan netizen. Nah, mungkin ya, limpahkan aja hujatannya ke saya. Gitu loh, untuk apa? Jadi kita itu juga siap buat tameng buat dia. Tapi kalau misalkan kita bukan menjadi yang terbaik buat dia, mungkin kita bisa jadi terbaik untuk hal apa ke depannya. Tapi kalau perjalanan selama-lama bertahun ke depan kita masih ada memiliki ruang untuk kita kembali jadi jodoh, kan dibilang
Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau ditanya, Vicky, kamu akan mau nggak balikan sama Kalina, gitu kan? Ya mungkin saya akan jawab, kita nggak tahu. Allah Maha membolak-balikan hati perasaan hambanya. Kita jangan sampai menjilat air liur yang kita ludahi sendiri gitu loh. Jadi ya ada beberapa fase lah buat nanti kita akan menjadi rapot kehidupan gitu loh. Ya kita akan bisa bukan membandingkan tapi rapot kita untuk kehidupan kita gitu loh maksudnya. Ini bukan settingan kan? Ini soalnya pasti semua orang pasti nanyanya kayak gitu. Oh ini lagi di setting nih, mungkin rating lagi turun atau apa, udah nggak masuk dalam news cycle, akhirnya bikinlah seakan-akan mau cerai terus gini seperti yang waktu itu terjadi itu. Apa ya? Itu sih hak orang ya. Kita kan nggak bisa menggiring opini orang untuk itu gitu. Ya waktu kejadian sama yang mantan istri yang kemarin aja, yang penggerebekan itu, ini settingan sampai kita ke Salemba. Oh iya ya, itu baru beneran ya, nggak mungkin kalau settingan mau dipenjara orangnya gitu. Jadi kita tuh nggak bisa menggiring opini orang untuk mengikuti yang kita mau. Kalina itu terlalu terhormat untuk ikut dalam settingan industri karena dia orang yang nggak punya kepentingan di area itu. Ya andai kata saya pun ya alhamdulillah tanpa kondisi rumah tangga yang seperti ini pun ya kita punya beberapa program yang saat ini berjalan. Ya adalah ya alhamdulillah di beberapa stasiun TV berjalan juga semuanya. Jadi kita harus bisa membedakan nih mana orang untuk mengalihkan isu untuk dilihat orang sama memang terjadi jadi konsumsi orang. Kadang-kadang itu akan jadi suatu permasalahan gitu loh. Kita nggak mau ngomong, itu media, bang, saya kalau nggak dapat berita, saya pulang bisa dimarahin sama kantor. Ayo Kak Vicky bantuin saya Kak, saya belum pulang. Saya tanya, dia udah dari mulai sore sampai tengah malam di depan rumah aja. Nilai kemanusiaan ada gitu loh. Nah hal-hal kayak gitu tuh akhirnya jadi dilema buat seseorang yang menjadi objeknya gitu. Jadi lu nggak menyingkari fakta bahwa lu pernah melakukan settingan-settingan juga untuk membantu news berita-berita gitu? Maksudnya settingan? Maksudnya melakukan sesuatu untuk sekedar mencari berita gitu pernah? Ya kalau dulu mungkin ya awal-awal era-era masa-masa seperti itu ya semua juga hidupnya berkonsep bro. Hidup ini semuanya hidup settingan kok. Apa yang enggak? Saat kita melakukan peran jadi apapun ya kita settingan. Oke. Dan bedanya yang sekarang dengan ini benar-benar nggak settingan benar-benar. Dan Kalina bukan tipe orang yang mau diajak settingan juga. Kan gue bilang dia terlalu terhormat untuk terlibat settingan di area industri ini. Dia nggak punya kepentingan itu. Kalau memang orang mungkin beropini ke arah situ, ya limpahin aja sama gua. Kalau gue sih nggak ada masalah. Lu mau bilang ini settingan, ini beneran, ini apapun, itu tidak mempengaruhi juga kok untuk kehidupan ekonomi kalian kan. Iya kan? Ini kan hanya sebuah, anggap aja ini tontonan kalian gitu loh. Kalau ini settingan, nggak pengaruh juga kan. Untuk pekerjaan dia nilai UMK-nya jadi naik karena ini nggak settingan. Ataupun karena ini settingan, akhirnya nilai UMK dia jadi turun. Jadi nggak mempengaruhi tentang kekayaan ataupun ekonomi seseorang. Tapi kita nggak bisa membatasi opini orang untuk menggiring apapun yang mereka pikirkan. Ada pendapat miring, Kalina kemarin sempat ngomong, dia dituduh mengadu domba. Dia nggak bilang ke pihak siapa, tapi menurut dia ini sebenarnya bukan kesalahan fatal yang bisa diluruskan. Dia juga bingung kenapa ini dijadikan alasan untuk semacam berantem lah sama dia gitu sampai pisah. Nah itu tanggapan bro gimana? Enggak lah, itu privacy lah. Maksudnya apapun yang ditanya pasti gue akan bersuara. Tapi kalau untuk penyebab kenapa terjadi perceraian, ya mungkin saya orang yang buruk, tapi saya tidak akan mengumbar aib rumah tangga untuk dijadikan sebuah konsumsi netizen gitu. Menurut bro itu cuman kerikil rumah tangga waktu itu atau suatu masalah yang ya benar-benar besar sampai harus lengser lah gitu? Pokoknya permasalahan itu terjadi. Karena kalau diurut ini pasti akan jatuh juga ke figur dia. Jadi saya sampai saat ini tidak pernah bicara untuk bahwa penyebab karena hal persoalan itu atau bagaimana. Tidak, persoalannya sudah terjadi. Gitu. Oke, dan cukup besar untuk sampai perpisahan atau enggak sebenarnya? Iya, dampak ininya banyak lah, catatannya gitu. Ya harusnya yang lebih dikonsumsikan untuk pertanyaan itu ya ke dia. Kan dia udah pernah berbicara atau apapun mungkin. Tapi bagi saya, ya even siapapun,
dia nanti akan berumah tangga dengan siapapun, ya jagalah privasi suami, jagalah privasi rumah tangga. Karena kalau sudah tidak ada lagi batasan di area kamar ataupun tempat tidur yang memang dia jadikan sebuah curahan, suami ini bekerja letih, dia akan menceritakan ke siapa kalau bukan ke istrinya. Gitu. Jadi mungkin hal-hal ini yang perlu, percayalah, walaupun mungkin ini contohnya yang saya salah sepenuhnya, tapi suatu saat ke depan dia akan membangun rumah tangga. Lindungilah privasi keluarga, lindungilah rahasia keluarga. Jangan pernah menghabiskan waktu untuk membicarakan suatu hal tentang aib dari keluargamu sendiri ataupun rahasia dari rumah tanggamu sendiri. Jadi keep aja gitu. Untuk hal-hal kayak gitu, apapun gitu. Oke, jadi boleh disimpulkan bahwa sebenarnya masalahnya tidak sampai membuat Vicky Prasetyo tuh mau menceraikan lah istilahnya gitu. Yang menceraikan kan udah selesai kan, udah kita bahas di awal. Siapa yang menceraikan, dengan cara seperti apa diceraikan kan udah dibahas. Ya sedih kan? Ya. Oke, nggak ada intervensi pihak ketiga ataupun pihak keluarga nih dalam istilahnya konflik yang sekarang ini tuh? Enggak lah, nikah kan kita semua. Kita yang kalau lagi ketawa-ketawa seneng-senengnya, bulan madu apa semuanya. Hubungan suami istri yang seneng kan kita. Masa kalau kira ada masalah diseret semuanya keluarga, enggak. Cuma mungkin ya semoga Kalina berkenan kalau aku, meskipun kita sekarang sudah berpisah, aku tetap mungkin akan menganggap Mama En sebagai ibu aku sendiri, dan jika ada luang untuk bisa aku ngurusin ya aku urusin gitu. Oke. Mama En sendiri tanggapannya gimana? Ya sedih lah yang pasti. Dia masih berharap kalian bersama gitu? Pasti sampai saat ini. Mama Emma juga sama? Masih berharap kalian bersama? Ya berdoalah pasti untuk anaknya kan, rumah tangga anaknya. Jadi dari pihak keluarga semuanya masih pengen ini ya berlangsung lah gitu? Ya pasti pengen semuanya baik-baik aja lah untuk keduanya gitu. Jadi benar ya, bisa dikonfirmasi bahwa Vicky Prasetyo masih mau melanjutkan pernikahan ini apabila Kalina memang masih ingin melanjutkan gitu? Ya, tapi biarlah terjadi dengan kesadaran hati dan sendiri, bukan karena mediasi dari apapun gitu. Biarlah terjadi dengan sendirinya. Jadi dalam hal ini Kalina yang balik lagi gitu? Ya bukan balik lagi, tapi di suatu saat dia kan tahu WA, dia tahu telepon. Kalau dia udah bener-bener ada pencapaian diri dia, hati dia, kan dia udah bilang di dapur bincang online juga kan, kalau Anda kata balikan saya nggak mau gitu. Ya kita harus hormati keputusannya itu. Sampai Allah benar-benar udah membolak-balikan hatinya untuk jadi mau. Dan dia datang bawa koper lagi ke rumah Vicky Prasetyo? Ya jangan bawa koper truk dong, kan pergi masa bawa koper. Perginya bawa truk. Oke, Gladiator terakhir deh. Ke depannya gimana nih kalau misalnya ini benar-benar pisah? Tentunya reputasi Gladiator makin ini lagi sebagai seorang pria yang gonta-ganti, kawin segala macam gitu. Sebenarnya pandangan Gladiator tuh apa sebenarnya Vicky Prasetyo tentang pernikahan tuh apa sih? Kok kayaknya gampang banget cerai gitu. Kawin cerai gitu. Ya pernikahan apa ya? Ya tanpa harus membicarakan dia juga udah berapa kali gagal dan berapa kali nikah ya. Maksudnya disampingkan lah sisinya dia. Banyak orang menganggap pernikahan itu kan sakral. Seberapa sakralnya sih seorang istri buat Gladiator, buat Vicky Prasetyo? Kedepannya mungkin proses dulu, baru menyatakan sepakat untuk melanjutkan pernikahan. Mungkin kalau ada ta'aruf, mungkin ta'aruf bagi orang-orang yang benar-benar ya dapat sesuatu anugerah dari Allah, dapat sebuah pemahaman yang baik, dapat sebuah memang mental, akhlak, sikap semua lah untuk menjadi lebih baik dan lebih bisa menilai. Tapi kalau aku memang kayaknya harus perlu berproses gitu loh, untuk tidak buru-buru menentukan untuk jadi pasangan. Nggak dalam 2 hari langsung nikah lagi gitu ya? Dalam 2 hari, 3 hari, udah bismillah lah nikah, nggak gitu juga. Jadi bener-bener kita harus proses berjalan, ya dari temen dulu, terus ya menyangkut jadi sahabat, menyangkut jadi teman dekat, apa terus sampai akhirnya jadi pasangan. Jadi memang kuncinya sebuah proses sih gitu. Jadi mungkin kesalahan aku yang sebelumnya, kalau aku tarik lagi garis lurus dan benang merahnya, adalah terlalu cepat dari aku untuk mengikuti keinginan tanpa adanya otak pertimbangan. Karena namanya Gladiator,
adanya aura kepengenan aja gitu daripada pertimbangan. Nah itu yang jadi sisi mungkin jangan sampai bukan akunya gagal, tapi wanita yang aku pilih akan jadi sia-sia nantinya kan, karena hidup dia juga udah pasti menyandarkan harapan gitu sih. Jadi evaluasinya yang paling terbaik dari perpisahan ini adalah di diri kita sendiri, di aku sendiri. Oke, untuk lebih baik ke depannya. Amin, mudah-mudahan. Bro, kan Kalina juga sahabat gue nih ya. Dan kadang-kadang gue menyampaikan apa yang lu sampaikan. Ya sahabat lah, kan beda kalau kita lagi berdialog. Kan kalau dari secara host ya, dan ini jangan diedit ya, ini tayangkan ya. Brother Ropi itu brother gue banget. Banyak hal lah yang nyambung untuk di hal-hal ya menolong pekerjaan, hal-hal lain, apa semuanya, pertemanan, diskusi tentang sampai terlalu dalam, banyak lah sama bro. Tapi gue yakin kalau memang lu juga sangat bersahabat sama Kalina, menyayangi Kalina. Kenapa? Kalau objektif, gue kan bukan hanya sebagai guest ya, sebagai bintang tamu atau apapun, tapi gue juga jadi host gitu. Jadi gue tahu. Jadi cara lu men-treat pertanyaan sama Kalina tuh, kalau ibaratnya ya, host sama si guest itu membawa dengan perasaan gitu loh, karena kedekatan kita atau apapun. Jadi lu menyampaikan sesuatu hal ya dengan kelugasan gitu loh, dengan ya udah lu begini. Nah itu perbedaan antara treatment laki-laki sama perempuan. Tapi yang perlu digarisbawahi kenapa ini ya itu bro, berarti harus tahu bahwa porsi lu untuk Kalina juga memang benar-benar menganggap dia sebagai sahabat gitu, meskipun intens ketemu, kita lebih ketemu. Gitu maksud gua, lebih ke situ sih. Ya, gua berusaha senetral mungkin walaupun susah ya, karena kita sering telepon-teleponan, sering itu, gua sering juga, lu sering nasihatin gua juga sering nasihatin lu. Ya nggak apa-apa, sama-sama aja lah. Nah, supaya gua nggak menjadi orang di tengah yang menyampaikan dari Kalina, menyampaikan dari lu, sekarang coba lu sampaikan ke Kalina deh, apa yang pengen lu sampaikan, apa yang benar-benar isi hati lu gitu. Silahkan bro. Ya maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya untuk Kalina, dimanapun kamu berada, meskipun aku bisa menyampaikan kamu dengan via WA atau telepon, tapi jejak digital ini bisa akan dijadikan tontonan kita yang kapanpun suatu saat mungkin bisa lebih mempererat silaturahmi kita. Meskipun nanti bukan ke arah terhadap pasangan atau jodoh, tapi lebih pertemanan atau persahabatan yang bisa kita bangun lagi lebih baik. Yang pertama, terima kasih sudah mendampingi aku. Akhirnya aku bisa merasakan 1 tahun anniversary bersama kamu. Sebagai imam, gak munafik, aku pasti merasakan kehilangan gitu loh. Meskipun kadang-kadang cobaan itu aku sadari yaitu datang dari aku sendiri atau apa sendiri yang ulahnya dibuat sendiri atau seperti apa. Tapi ya kita banyaklah berbeda tentang prinsip dalam kehidupan gitu. Tapi perlu diketahui bahwa kamu udah menjalankan semuanya dengan baik. Kamu sudah menjalankan porsinya dengan baik, walaupun ada sedikit yang pernah kita diskusikan, itu biarlah menjadi pembelajaran kita berdua tanpa harus di-share dan diumumkan gitu loh. Dimanapun kamu berada, jangan lupa tetap dijaga ibadah sholatnya, 5 waktunya tetap dijaga dengan baik gitu. Terus maaf, ada terputus, aku pernah belum selesai kayak memberikan kamu sedikit pembelajaran tentang bacaan sholat, terus hal-hal sholawatan, hal-hal tentang ya beberapa hal ilmu agama yang sedikit aku ketahui gitu. Tapi semoga kamu bisa belajar terus karena kamu sendiri juga orang yang lebih baik. Ya dan tanpa mengurangi rasa hormat, kamu sudah menjadi yang terbaik pokoknya. Jadi aku doain dari hati aku, semoga kamu bisa mendapatkan jodoh juga yang terbaik, yang sayang sama kamu, yang pasti melalui dengan proses. Dan jika ada ruang dan waktu, ya kita bisa ketemu untuk tidak membicarakan hal konflik atau permasalahan, tapi lebih membicarakan tentang silaturahmi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa gue brother supaya
Nah, ini kan statement dari lu juga bahwa masih membuka peluang, masih membuka rekonsiliasi ke Kalina. Moga-moga berdua bisa balik lagi, karena gue yang ngeliat juga dari awal dan sama-sama waktu itu udah berjanji juga. Ya moga-moga bisa ketemu inilah gitu. Mungkin ini sudah ada kata perceraian, tapi belum tentu ini sebuah akhir dari ceritanya. Ya, amin. Thank you, brother. Sama-sama, Terima brother. Makasih. kasih banyak semua. Assalamualaikum.